Selamat malam sobat semuanya ya. Kali ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk mendatangi seorang teman saya. Namanya Mas Pito Duanesta ya. Salah satu musisi ternama di Kabupaten Semarang ya. Saya ini sudah janjian sama beliau, kita akan bertemu di kafe. Oke, ikuti perjalanan saya. Oke, siap. Ada 15 menit ya, kita sudah sampai lokasi ini di Cafe Junet namanya, cafe kedai kopi Junet kayaknya. Saya sendiri kan juga belum pernah ke sana, jadi masih samar-samar nama yang sebenarnya, Cafe Junet apa kedai kopi Junet ya, belum tahu. Tapi nanti mari kita saksikan bersama-sama. Betul teman-teman, ini kopi Junet, dan ini sepertinya Mas Pito sudah perform. Ayo kita turun, kita saksikan seperti apa kiprah beliau di dalam memainkan alat musik. Ayo kita akan masuk ke sana ya, kita lihat kiprahnya Mas Pito seperti apa ya. Ikuti saya, ayo. Hari Minggu ku ikut ayah ke kota, naik delman istimewa duduk di muka. Sekarang berubah mainnya ke dunia maya, bahagia di hari Minggu seperti dulu. Yang aku ingin balik ke masa kecil, berlari-lari bersama teman-temanku. Ya sobat semuanya, ini sekarang saya sudah dengan Mas Pito yang saya ceritakan tadi ya. Coba akan saya ajak ngobrol Mas Pito. Gimana kabarnya Mas Pito? Alhamdulillah saya Mas baik. Lama tak jumpa, ya, masih seperti biasanya. Belum berkembang. Maksudnya tetap belum. kurus. Gak apa-apa. Gimana aktivitasnya selama pandemi ini? Aktivitas selama pandemi, ya masih menyibukkan diri Mas di rumah, karena aktivitas di panggung juga masih ada banyak batasan kan. Oh gitu ya. Ya, saya kira sama semuanya, masih Iya. berpikir bagaimana caranya ini tetap giat meskipun di rumah. Ya. Kayaknya saya dengar-dengar di rumah ada ini ya, ada recording ya.
kegiatan recording ya ada. Ada di rumah, ada recording sederhana sih mas, judulnya HRST. Oh gitu. Itu home recording studio sekaligus ruang tamu. Aransemen juga. Aransemen ya kadang-kadang itu ada teman pas kayak misalnya bikin lagu terus dibantu aransemen ya mas. Ya Oh, gitu. sebisanya lah. Oh ya. Kemudian kayaknya ini saya dengar-dengar juga ini bikin karya lagu ya. Ya Sudah banyak. Alhamdulillah sudah rilis 1 album kemarin per Januari. Wah, Yuk belajar mas, belajar. luar biasa, luar biasa. Balik sederhana mas. Oh gitu ya. Selama pandemi ini ya, kamu perform enggak? Pernah perform enggak? Pernah. Pernah. Di mana saja itu? Ya salah satunya ini di kafe, bukan kafe ya, judulnya Kopi Junet. Oh, Kopi Junet Kopi ini ya. Junet, terus ada di Omah Rangkong juga ada. Ini kalau tiap malam apa ini? Kalau di Kopi Junet itu pada umumnya Jumat libur, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ya, tapi everyday itu ya spontan. Oh, gitu. Kalau misalkan pas lagi nggak ada kegiatan itu ya tinggal konfirmasi, ngamen lah. Iya. Itu konsepnya ngamen. Tapi ada perform yang artinya di luar panggung, artinya di panggung, bukan di kafe, ada enggak? Kalau di panggung sih belum mas On. Tapi dulu tuh pernah ini ikut sama Sujiwo Tejo, Mbah Tejo. Sujiwo Tejo. Iya. Itu pernah mengadakan jadi kayak drama musikal. Judulnya apa itu? Apa? Drama musikal Cek Aing. Oh, Ya, gitu. itu lagu barunya Mbah Tejo yang belum lama dirilis juga. Terus dibuat drama musikal. Jadi kayak virtual. Pentas virtual di Gitu. di Solo, latihannya di Solo, terus performnya di Jogja. Itu hampir 10 hari kita proses. Itu hanya satu panggung atau beberapa panggung? Satu Sama- panggung, dan satu panggung take video itu sampai jam 1 atau jam 2, jam 3 pagi malah. Mulai habis isak ya jam setengah 8. Ya. Jadi proyek dari Mbah Sujiwo Tejo ini itu yang mengaransemen kamu atau beliau? Bukan, saya belum dan ada seseorang yang di balik layar itu yang mengaransemen gitu. semuanya. Jadi- dari teman-teman isi. Ini memang luar biasa kan? Gantian aku tanya boleh mas? Apa? Kopi ini tak diambil. Oh monggo silakan. Ya ini memang ini kopi memang buat kamu. Tak icipin. Ya coba. Pahit nih. Agenda dengan Mbah Sujiwo Tejo ke depannya. Agenda sama Mbak Tejo belum ada. Jadi sebelum pandemi itu pernah ikut wayangan di TPRS. Itu pernah. Pengalaman apa saja yang kamu dapatkan dari Mbah Sujiwo Tejo selama kamu mengikuti beliau? Pengalaman banyak sekali mas. Iya. Iya. Contohnya seperti apa? Kalau boleh tahu ini. Ya, saya jujur secara pribadi saya kenal wayang dulu hanya sebatas kenal, tapi dengan kenal Mbak Tejo dan mengikuti beberapa kegiatannya Mbah itu jadi tahu siapa itu Rama, siapa itu Rahwana, siapa itu. Gitu. Ini banyak sekali kan tokoh wayang yang dimainkan itu. Iya. Terus selain itu juga di dalam berproses di perform dan latihan itu banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Yang paling penting ya soal kedisiplinan itu. Iya. Itu sangat luar biasa mbahnya.
kita tahu bahwa Mbah Tejo ini dia sangat luar biasa dalam menciptakan sebuah lirik lagu dalam kalimatnya ya. Ini seperti ada roh, ada jiwa di dalamnya. Bukan begitu? Iya, benar benar. Itu apakah juga mempengaruhi kamu dalam perform? Jujur Mas, Iya. sangat Ya begitu. sangat mempengaruhi. Ya secara tidak langsung ketika ada pas di proses latihan Iya. itu yang sebenarnya perform kan kalau seniman atau musisi itu kan ya yang sebenarnya dianggap perform itu kan pas latihan. Jadi banyak peristiwa yang bisa diambil ilmunya. Terus ternyata saya praktek di setiap karya-karya yang saya buat itu susah. Asli. Soal urusan ini soalnya sudah nggak matematis. Ya matematis iya, tapi lebih ke rasa. Jadi ketika aku membuat karya yang ini temanya adalah misalnya sedih, seneng, itu ya bagaimana caranya kita mengkolaborasikan musik dan lirik itu ya seneng ya seneng, Ya sedih gitu. ya sedih gitu. Selama ini kamu sudah menciptakan atau membuat hasil karya itu yang dikemas dalam album, itu ada berapa album? Album saya baru launching satu Mas. Satu. Iya, judulnya Kolam Alam. Itu lagunya saya buat bareng teman saya dulu, tapi baru satu yang saya launching. Tapi masih ada sudah ada album kedua, tinggal nunggu ini ngabung Oh gitu. buat rilis. Ya maklum lah musisi kelas ini tapi pengen tetap bergiat. Secara pengalaman yang kamu dapat dari Mbah Sujiwo Tejo, ini apakah sedikit banyaknya mempengaruhi pembuatan album? Di awal-awal belum, tapi begitu intens saya memperhatikan prosesnya di Mbah Tejo itu sangat mempengaruhi sekali Mas. Jadi soal rasa yang tadi saya bilang, kadang di musik itu kan matematis, ada metronom, di bar sekian harus ini harus itu, tapi ternyata ketika kita ngomong soal rasa itu matematis jadi sedikit nggak hilang, tapi sedikit nomor sekian kan gitu. Jadi soal rasa itu kadang nggak perlu hitung-hitungan gitu. Itu yang saya ambil dari proses saya ketemu Mbah Tejo dan ikut kegiatannya. Secara global sebenarnya panutan kamu dalam bermain musik itu siapa? Sebenarnya kalau panutan utamanya saya sendiri kadang nggak jelas, karena saya nggak membatasi untuk suka dengan musisi tertentu gitu. Jadi semua musik, semua artis, semua seniman saya suka, karena menurut saya itu seniman satu dan seniman lainnya itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan ilmunya beda-beda. Nah itu bisa kita ambil pengalamannya. Gitu. Karena kata Mas Oni kan guru terbaik itu pengalaman. Iya kan Mas? Saya pengen sekali suatu saat ada waktu kita bikin sebuah karya ataupun beberapa karya yang kita di dalamnya berkolaborasi. Saya harus jawab ini. Ya harus. Gini Mas, saya dengan senang hati karena harapan saya di album pertama itu kan gini, ada salah satu lagu di lagu ke nomor 12 itu saya kosongkan, terus saya kasih tanda tanya. Ini lagunya belum ada Mas, tapi saya cantumkan nomor 12 karena lagu ini barangkali nanti ada teman yang saya membuka kesempatan untuk teman-teman siapapun itu, mau musisi mau enggak, kita kolaborasi bikin karya. Nah kita jadikan lagu itu
menjadi lagu ke-12 di album pertama gitu. Ceritanya itu. Jadi ya sedikit konyol tapi nggak apa-apa, kita memang harus misterius. Cuma tanda tanya ya. Ya. Terus akhirnya kemarin sempat ya terjawab lah, sudah saya sudah buat lagu yang ke-12 itu. Judulnya Anomali. Anomali. Gitu. Itu bercerita tentang apa itu? Kalau anomali secara saya kemarin juga mempelajari singkat itu, anomali itu kalau di Wikipedia biasa Mbah Google yang tahu semuanya. Yeah. Itu semacam penyimpangan dari hal yang pada umumnya terjadi. Ya intinya pada dasarnya itu penyimpangan. Tapi saya mengartikannya lain di lagu ini karena seperti liriknya itu kan, kita itu nggak ada daya dan upaya kalau Tuhan nggak mengizinkan itu. Jadi setiap kejadian itu kalau Tuhan nggak berkehendak, kita bisa apa? Kadang kita berharap besok itu saya mau bikin ini, tapi ternyata Tuhan merencanakannya lain. Kita dienggokkan kemana, dan akhirnya sama-sama kegiatannya tapi beda rencana kita sama rencana Tuhan, dan itu penyimpangan menurut saya di lagu itu. Gitu. Ya semoga saja kita bisa berkolaborasi. Siap. Ya Amin. sobat-sobat semuanya juga doakan kami bisa berkolaborasi dengan Mas Vito ini ya, yang luar biasa ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi mungkin tentang proyek berikutnya. Oke, Mas. Iya. Tapi boleh nggak nanti suatu saat kita ketemu ngobrol, saya yang tanya dan jenengan yang jawab. Karena teman-teman jadi gini, Mas Oni itu senior saya. Jangan gitu. Mas Vito ini adalah musisi berpotensi di Kabupaten Semarang. Kalau penasaran bisa dikunjungi YouTube Mas Vito. Apa Mas Vito? YouTube channelnya Vito Doanesta. Kalau dieja PITO ya. DOANNESTA. Atau nanti kalau tidak ini di bawah ini kan ada. Ya. Siap. IG-nya Mas, IG-nya apa? IG-nya sama di channel YouTube-nya Mas, Vito Doanesta. Oh gitu ya. Teman-teman, saksikan obrolan kita ataupun kolaborasi kita selanjutnya dengan Mas Vito ini. Kalau masih penasaran, di bawah ini sudah ada tulisannya. Jangan lupa subscribe dan like lonceng tentunya. Tambah satu lagi Mas Apa? Oni. Share dong. Oh share iya. Terima kasih.